Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Yanwar Fajar Nugraha dan akhirnya ya setelah hampir 1 bulan ya hampir 1 bulan lebih ya karena gua udah lama gak bikin konten karena ya gua mau disclaimer terlebih dahulu. Gua kemarin sibuk dengan persiapan wisuda dan alhamdulillah gua udah resmi wisuda dan mendapatkan gelar eh, kampus bukan kampus sih, jurusan gua yang pertama. Yang kedua, gue kemarin sibuk bikin lamaran dan melamar pekerjaan ke semua tempat dan mudah-mudahan ya segera di ACC dan dipanggil untuk menjadi karyawan yang perusahaan yang aku tuju. Dan yang ketiga, gue kemarin terakhir mami sakit ya, so itu sih dari aku alasannya. Sorry, 1 bulan gua gak bikin konten, ya udah lama banget, tapi gua akan kembali lagi bikin konten seperti biasanya. Oke, kita akan bahas dulu ya dari berita olahraga seperti biasa. Oke, dan oh ya, ada pengumuman sedikit ya. Sepertinya kedepannya gua gak akan konten olahraga saja di YouTube channel ini. Gua akan nambahkan konten lainnya. Supaya apa ya, gak terlalu monoton gitu kontennya, dan gua juga ya gak terlalu kehabisan ide gitu mengenai konten di YouTube ini ya. Mungkin social experiments atau mungkin game, tapi ya pokoknya gua sih harapannya channel ini lebih ke menunjukkan bahwa gua tuh gak hanya satu bidang saja, tapi bisa beberapa bidang yang aku kuasai. Oke, gitu aja sih. Ya menunjukkan skill gua gitu. Oke, langsung aja ke beritanya. Yaitu kita akan bahas aja berita dari Formula One yang kemarin digelar di GP Las Vegas, yang merupakan sirkuit kedua terakhir sebelum GP terakhir minggu sekarang, yaitu di Yas Marina Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ya. Di mana untuk pole position itu diraih oleh Charles Leclerc, pembalap dari Ferrari yang asal dari Monaco ya, yang benderanya seperti Indonesia. Berhasil merebut pole. Di posisi kedua ada Carlos Sainz, tapi sayang sekali dia harus turun 10 grid karena uh, mengganti baterai karena terjadi kerusakan di FP1, yaitu mobilnya terkena hantaman penutup got. Dan yang ketiga itu Max Verstappen, dan dengan di turunnya 10 grid, grid terdepan itu jadi yang kedua ada Max Verstappen dan ketiga ada George Russell. Dan untuk balapan hasilnya itu di mana lagi dan lagi GP Las Vegas setelah 40 tahun uh, uh, telah lama gak digelar di Vegas ya, akhirnya terjadi pemenang baru gitu, yaitu Max Verstappen. Sebenarnya bukan pemenang baru, tapi pemenang baru tuh di GP Las Vegas ya. Tapi sebenarnya tahun ini terlalu banyak Wilhelmus ya. Jadi kita merasa kerja Rodi ya. Max Verstappen meraih kemenangan di GP Vegas, disusul oleh Charles Leclerc. Di lap terakhir dia bisa menyalip Sergio Perez yang berada di posisi 2 dan disalip di tikungan 14, dan akhirnya Ceko ketiga dan ya Charles Leclerc kedua. Ya, dengan hasil ini untuk Sergio Perez tentunya memantapkan posisinya di posisi 2, dan akhirnya Red Bull di musim 2023 ini uh, klasmennya itu 1-2, yaitu juara dunia Max Verstappen, runner-up-nya itu ada Sergio Perez, dan posisi ketiga juga sudah aman, yaitu Lewis Hamilton. Sementara untuk persaingan konstruktor itu masih terjadi untuk perebutan runner-up di antara Mercedes dan Ferrari, dengan selisih hanya 8 atau 10 poin mungkin, tapi yang bakal jadi seru untuk nanti di gelaran Abu Dhabi di last rounds ini. Oke, itu saja untuk kabar dari F1. Mungkin gua nambahin dikit. F1 ini emang sih GP Vegas ya, ini GP Amerika ya, terkenal gimmick gitu. Dari 3 seri Amerika, yang pertama ada Miami, gimmicknya parah banget ya. Yang kedua mungkin Austin gak terlalu gimmick, tapi ada gimmicknya, tapi masih balap race. Yang ketiga ini JP Las Vegas ya, The Sin City, kota penuh dosa, tapi untuk balapannya
bagus lah, mantap gitu, gak terlalu boring walaupun gimmicknya terlalu banyak, kayak terlalu mendatangkan banyak artis gitu. Tapi ya semoga tahun depan ya, Las Vegas bisa mengurangi kesalahan-kesalahan fatal kemarin, kayak penutup got bisa copot gitu dan bisa merusak mobil pembalap, dan sayangnya Ferrari gak bisa lolos dari penalti ya, dan penalti untuk Carlos Sainz turun 10 grid. Oke, langsung aja ke gelaran otomotif lainnya, yaitu ada MotoGP, di mana telah digelar di sirkuit Lusail International Circuit Qatar, di mana ada pengukuhan untuk juara Moto3. Juara dunia itu ada Jaume Masia, pembalap Spanyol ya kalau salah, berhasil meraih juara dunia Moto3, mengalahkan rider terdekatnya ya. Untuk juara dunia Moto2 itu sebenarnya udah diraih oleh Pedro Acosta di sirkuit Sepang kemarin, setelah mengalahkan Tony Arbolino untuk peraihan juara dunia. Dan untuk MotoGP masih berlangsung untuk nanti di seri terakhir minggu sekarang juga ya, seperti F1, yaitu di GP Valencia Ricardo Tormo. Nah, untuk hasil MotoGP Sprint Race kemarin, di mana Jorge Martin bisa meraih kemenangan untuk Sprint Race di posisi kedua, disusul oleh Fabio Di Giannantonio, dan ketiga ada Luca Marini. Nah, sementara untuk balapannya nih, untuk sprint race-nya dulu. Sementara itu untuk Pecco Bagnaia, sang rival untuk perebutan juara dunia MotoGP tahun ini, rival dari Jorge Martin, ada di posisi ketujuh. Nah, untuk balapannya nih di race pamungkas di hari Minggu, di mana ada sang juara yaitu Fabio Di Giannantonio ya, meraih kemenangan pertama di kelas MotoGP setelah 2 musim di MotoGP ya gitu tampil, akhirnya meraih kemenangan. Dan ini juga mungkin menjadi kado perpisahan ya untuk dia di musim terakhirnya MotoGP, mengingat dia tahun depan akan sepertinya tidak akan mendapatkan tim, mengingat ada tempat kosong juga di Repsol Honda, kayaknya akan diisi oleh Luca Marini. Sementara di Muni pihak Portici Racing tidak tertarik untuk merekrut Fabio Di Giannantonio, lebih memilih merekrut pembalap Moto2. Oke, langsung fokus lagi ke hasil balap Moto2. Fabio Di Giannantonio di posisi pertama, di kedua ada Pecco Bagnaia, dan ketiga itu ada Luca Marini ya, Italian rider semua ya di podium. Dan untuk Jorge Martin ada di posisi ke-10 ya. Awalnya kemarin sprint race bisa dipangkas menjadi selisih 7 poin, ternyata di race jadi 21 poin, makin lebar saja jarak kedua pembalap ini. Dan race di Ricardo Tormo Valencia minggu ini menjadi race penutup atau penentuan untuk siapa juara dunia MotoGP tahun 2023 ini. Selisih 21 poin, kita lihat saja apakah Pecco Bagnaia akan back to back World Champion MotoGP, atau ada juara dunia baru yaitu Jorge Martin dari tim Pramac Ducati. Iya, itu aja. Jadi jangan lupa ya, minggu sekarang ada agenda otomotif yang sangat seru untuk penutup akhir kalender 2023. F1 di Yas Marina Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan GP Valencia di Ricardo Tormo Spanyol. Oke. Nah, itu aja untuk hasil otomotif. Nah, gua akan tambahkan ya hasil terbaru yang barusan tadi beres, yaitu di mana Indonesia lagi menjalani kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, di ronde 2 ini, di mana Indonesia bertandang ke kandang Filipina di Rizal Memorial Stadium, mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan tuan rumah Filipina. Hasil yang mungkin sebenarnya ini jelek, mengingat Indonesia harus menang, karena apa ya, sebenarnya harus menang wajib, karena lawan Vietnam itu sulit, dan apalagi lawan Irak itu harusnya bisa menang kandang tandang melawan Filipina. Skor 1-1, gol pertama dicetak oleh tuan rumah Filipina di menit 20, dan Indonesia menyamakan kedudukan di menit 70 melalui gol Sadira Ramdhani, umpan dari atau assist dari Ricky Kambuaya.
Dengan hasil ini Indonesia meraih 1 poin, poin perdana di kualifikasi Piala Dunia ronde 2 zona Asia. Tapi posisinya ada di juru kunci, 1 poin sama dengan Filipina tapi selisih gol kalah. Untuk posisi puncak ada Irak dengan 6 poin, sementara untuk Vietnam dengan 3 poin, hanya mendapatkan kemenangan sekali melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium. Ya, itu aja sih untuk skuad Sintayong. Semoga kedepannya nanti tahun depan ya kualifikasi Piala Dunia zona Asia lagi bulan Maret, di mana Indonesia akan 2 kali bertanding melawan Vietnam. Yang pertama di kandang, yang pertama tandang ke Hanoi di Maidin Stadium. Oke, itu aja dari gua untuk kabar olahraga baik otomotif dan Indonesia, itu Flash News ya. Itu aja, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa ya like, subscribe, dan share ya video ini. Oke, dan sampai jumpa, bye bye.